Jangan lupa subrek sama tombol ring. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan potret etika publik di Indonesia. Pengertian dari etika publik itu sendiri, di sini jelaskan bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk dan benar salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Setelah itu, dalam pengertian etika publik itu sendiri ada 3 fokus etika publik. Yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua adalah fokus refleksi. Dan yang ketiga adalah modalitas. Selanjutnya, mengapa etika publik itu penting? Karena dalam konteks ini kita membutuhkan etika publik untuk merefleksikan pelayanan publik dan integritas publik itu sendiri. Selanjutnya, apa sih etika publik di Indonesia? Di sini saya jelaskan, pelayanan publik itu adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik itu sendiri. Menurut Dwianto, praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu, dan prosedur pelayanan itu sendiri. Di dalam etika publik di Indonesia sendiri, terdapat pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik sulit untuk ditelusuri dan buktikan, karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap tabu dalam membuka aib, termasuk dalam permasalahan pelayanan publik itu sendiri. Lalu apa sih contoh pelanggaran etika publik di Indonesia? Berikut ini beberapa contoh pelanggaran etika publik. Mengambil persediaan kantor dari tempat kerja untuk digunakan di rumah karena Anda membenarkan Anda sering terlibat dalam kerja perusahaan di rumah, atau Anda bekerja ekstra jam minggu ini, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh pelanggaran. Setelah itu, mengalihkan tanggung jawab beban piket kepada orang lain. Misalkan, hari ini saya piket. Setelah itu, hari selanjutnya, kalian tidak masuk dan menitip absen kepada teman satu piket kalian. Itu yang dinamakan mengalihkan tanggung jawab beban piket kepada orang lain. Setelah itu, menelpon saat sedang mengikuti rapat. Kalau dalam hal ini sering terjadi di negara kita, di mana pada saat rapat yang seharusnya alat komunikasi itu sendiri di silent atau tidak deringkan, malah mereka sibuk dengan urusan pribadinya, sedangkan rapat itu merupakan urusan dari pekerjaan untuk pelayanan publik. Selanjutnya, bersikap tidak santun dalam melayani masyarakat di kalangan bawah. Ini dikarenakan biasanya seseorang pelayan publik itu hanya melihat penampilan dari masyarakat itu sendiri. Kalau si pelayan melihat masyarakat itu dengan penampilan yang mewah ataupun penampilan yang memukau, pasti langsung dilayani. Sedangkan untuk masyarakat yang mempunyai penampilan kurang mewah atau tidak terlihat mampu, pasti tidak akan terlalu dilayani. Ini adalah salah satu contoh pelanggaran etika publik di negara kita. Lalu, bagaimana upaya pencegahan pelanggaran etika publik tersebut? Upaya pencegahan pelanggaran etika publik
tersebut, menurut saya, yang pertama adalah dalam upaya pencegahan pelanggaran etika publik kita harus menerapkan beberapa tindakan. Yang pertama adalah modalitas, di mana memperbaiki sistem, akuntabilitas, transparansi, dan netralitas itu sendiri di dalam etika publik. Setelah itu, setelah kita melaksanakan modalitas, maka akan ada yang namanya tindakan integritas, dan terbentuklah kualitas pelayanan publik yang menurut kita akan menjadi lebih baik. Menurut saya itu saja untuk presentasi potret etika publik di Indonesia. Saya Isra Dartanca, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.